Di Muslim ajaran kasihnya seperti apa, Kak? Di Muslim itu ajaran kasihnya nggak omong-omong kosong ya, tidak hanya diucapkan kami kasih bukan. Di Muslim itu ajaran kasihnya pertama diperintahkan, kemudian diwajibkan untuk dilakukan. Contoh, ajaran kasih di Muslim itu yang nyata adalah memberikan sebagian harta kita kepada orang yang sedang membutuhkan. Nah itu. Yang kedua, perintahnya adalah bersikap adil. Adil maksudnya apa? Kepada anak kecil dan kepada orang tua, kepada orang jahat dan kepada orang baik bersikap berbeda, nggak disamain. Tidak mungkin kita penjahat sama orang baik kita samakan aja. Oh penjahat, ya udah kau penjahat, di sini ku cintai. Oh kau orang baik, sini orang baik kau ku cintai. Itu namanya nggak adil. Itu namanya adalah apa namanya PA, maaf ya. Atau dudul gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Rahmatan lil alamin di agama. Tapi kalau Bapak tidak siap membahas itu, karena kan tidak ada persiapan untuk diskusi, lebih baik bertanya sajalah. Jadi saya tidak memaksa. Di Muslim ajaran kasihnya seperti apa, Kak? Di Muslim itu ajaran kasihnya nggak omong-omong kosong ya, tidak hanya diucapkan kami kasih bukan. Di Muslim itu ajaran kasihnya pertama diperintahkan, kemudian diwajibkan untuk dilakukan. Contoh, ajaran kasih di Muslim itu yang nyata adalah memberikan sebagian harta kita kepada orang yang sedang membutuhkan. Nah itu. Yang kedua, perintahnya adalah bersikap adil. Adil maksudnya apa? Kepada anak kecil dan kepada orang tua, kepada orang jahat dan kepada orang baik bersikap berbeda, nggak disamain. Tidak mungkin kita penjahat sama orang baik kita samakan aja. Oh penjahat, ya udah kau penjahat, di sini ku cintai. Oh kau orang baik, sini orang baik kau ku cintai. Itu namanya nggak adil. Itu namanya adalah apa namanya PA, maaf ya. Atau dudul gitu. Karena kalau dalam Islam itu kami harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh,
Tidak mungkin kami diperintahkan untuk berbuat baik kepada para penjajah, para koruptor, para pembunuh massal. Tidak mungkin itu. Itu sama dengan kebotolan yang hakiki. Jadi gitu Pak. Jadi di dalam Islam itu kami harus bersikap adil. Poin inti agama Islam yang harus diterapkan oleh umat Islam itu adil. Adil kepada dirinya, adil kepada orang lain, adil kepada Tuhannya. Ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk diri sendiri, ada waktu untuk umat. Ah, itu Islam. Nggak ada ceritanya kasih, tapi cuma omong aja. Pas ditanya bagaimana cara menjalankan kasihnya, tidak tahu jawabannya. Kalau kami jelas Pak, kalau kasih kepada anak, perintah Rasulullah SAW, didik anakmu, ya, berikan nafkah kepada mereka. Itu bentuk kasih itu. Kasih kepada istri, berbuatlah sebaik-baiknya kepada istrimu, ya, nafkahi dia, berikan nafkahnya. Kemudian berkata-katalah yang baik kepadanya. Sudahlah diperintahkan, diwajibkan pula. Maksudnya apa? Kalau kami tidak melakukan ajaran perintah dalam Islam itu, kami berdosa, mendapat hukuman di dunia dan mendapat hukuman di akhirat. Tapi kan kalau di Kristen kan kasih itu kan cuma omon-omon. Contoh, kalau ditampar pipi kiri kasih kanan. Terus kalau kami tanya, ya udahlah Pak Sherlock, kami mau nampar kalian. Ah, itu jangan menguji Tuhan, katanya kan gitu. Cuman bicara saja. Kalau cuman bicara saja, pas psikopat juga bisa bilang saya lo orang baik, saya lo mengasihimu. Tapi ajaran kasih itu bukan cuman diomongkan, tapi ditunjukkan dalam sikap dan kepribadian. Seperti saya buktinya mengasihi orang Kristen. Saya buka room diskusi, saya prioritaskan orang Kristen naik. Bertanya saja ya kalau awam. Kenapa? Kalau kalian awam saya debat, saya zolim. Sudahlah kalian belum pernah baca Bible, saya sudah terbiasa baca Bible. Tidak mungkin saya paksa kalian itu untuk menjelaskan Bible. Itu sama saya jahat. Tapi karena saya sering baca Bible, bahkan tahu isi kitabnya, maka saya suruh gini. Udah, kalian kan awam ya, bertanya saja sama saya. Saya yang memberikan ilmu, saya capek belajar tuh untuk kasih kalian. Itu bentuk kasih kami kepada kalian gitu loh. Tapi kalau di room Kristen buka komal, dinaikkan orang Islam yang awam yang belum pernah baca Quran. Ah, coba tes baca Quran, ternyata kesleo lidahnya. Ah, nggak bisa kan diketawain. Itu nggak boleh. Jahat. Kita itu Kita kan nggak tahu, Kak. ya. Kita kan nggak tahu dia kalau dia nggak ahli baca kita. Makanya Gitu kan. ditanya. Kalau nggak tahu cari tahu. Jangan sok tahu. Udahlah, contohnya saya nih. Saya kan ke atas nih, abang nih naik di atas. Bang, abang di sini namanya siapa? Ah, tadi kan saya nggak tahu namanya. Saya tanya dong. Kan kita punya otak, Bang. Abang kasih tahu nama saya adalah ini gitu. Agamanya apa, Bang? Saya kan nggak tahu tadinya. Jadi tahu kan Kristen. Saya tanya yang ketiga, ngapain abang naik ke sini? Lalu abang jawab gini, saya mau menjelaskan agama Kristen. Saya tanya lagi, abang pernah kuliah? Pernah mengambil jurusan teologi? Pernah membaca Bible? Oh tidak pernah, tapi saya tahu. Oh nggak bisa. Bagaimana kalian nggak pernah baca Bible tapi tahu? Berarti kan sok tahu namanya itu. Makanya saya kasih syarat. Kalau Anda orang Kristen punya wawasan ilmu Kristen, bisa menjelaskan kekristenan menggunakan Bible, kami diam, kami dengarkan penjelasan kalian. Tapi kalau kalian tidak pernah baca Bible, jangan jelaskan kepada kami yang lebih tahu tentang Bible daripada kalian. Nanti ketika kalian salah membacakan ayat Bible, kami perbaiki bacaan kalian, kalian malu. Kami menzolimi kalian, kami tidak mau kalian malu di sini. Kita sama-sama manusia, kami pingin memanusiakan manusia. Maka cara kami memanusiakan manusia adalah dengan cara apa? Memberikan hak kepada Anda. Nah sekarang saya tanya, Anda orang yang memahami Bible atau orang yang hanya tahu sedikit? Silakan. Saya memahami Bible. Nah ini sudah pengakuan teman-teman ya. Oke, kalau begitu coba Anda jelaskan kepada saya ya tentang makna Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah ini kita uji dulu karena dia mengaku Bapak ini. Yohanes 1 pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Cukup pertanyaan saya ya. Apakah firman adalah Allah? Ya. Segala firman adalah Allah.
Segala firman, bukan segala firman adalah Allah. Bukan. Dan apakah firman adalah Allah? Allah. Apakah segala firman? Bukan. Yang mana yang betul? Firman adalah Allah atau sebagian aja yang firman yang adalah Allah? Gimana coba jelaskan? Firman yang mana? Masuk Umi firman yang Memang mana? ada berapa firman? Ada logos, ada rema, ada satu lagi saya lupa. Jelaskan apa perbedaan logos dengan rema dan apa yang membedakan antara logos dengan rema, karena saya bisa tunjukkan bahwa ada logos yang disampaikan kepada para nabi dalam kitab Perjanjian Lama yang disetarakan dengan logos yang merupakan, saya belajar itu. Jadi coba Anda yang jelaskan apa perbedaan logos dengan rema. Kenapa yang logos dikatakan Allah, kenapa rema bukan Allah? Jangan. Kalau logos itu untuk umum. Kalau rema itu Tunjukkan kepada saya ayatnya, buktinya, gitu loh Pak. Kalau menjelaskan itu, kalau cuman kan itu kenapa saya bilang tadi, Anda sedang bicara sama kami umat Islam. Umat Islam ini bukan umat yang, aku tadi ketemu Tuhan loh. Iya kalau gitu aku percaya. Enggak, kami bukan orang bodoh Pak. Tapi kami kalau karena aku di luar, nanti kalau aku di rumah aku buka Alkitab ya. Makanya aku bilang dari tadi. Itulah kenapa saya bilang mending bertanya saja. Kalau bertanya kan nggak perlu bawa Bible, Pak. Oke, Umi, aku ini dulu ya, supaya nanti aku masuk lagi ya. Udah, saya tunggu ya. Kita bahas tentang firman ya. Ini kajian saya, teman-teman. Saya sedang mengkaji firman dan logos, dan juga farman, logos, amar. Saya sudah belajar, teman-teman, aman. Ini bagus, teman-teman. Ada nanti hal yang akan saya tunjukkan kepada kalian yang sudah disalahpahami oleh seluruh umat Kristen. Nah, teman-teman perhatikan ya. Mereka mengatakan bahwa logos itu adalah Allah. Ya, teman-teman perhatikan. Perkataan itu hasil pikiran. Pikiran itu apa yang menjadi daya dan upaya daripada otak kita, teman-teman. Tapi mereka mengatakan yang satu adalah Allah, yang satu bukan Allah. Kenapa? Mereka blunder kalau mengatakan firman itu adalah Allah. Kenapa? Karena Allah itu berfirman lewat mulut para nabi. Kalau firman yang diletakkan di mulut para nabi itu adalah Allah, maka secara tidak langsung mereka harus mengatakan bahwa bibir para nabi adalah rumah Allah. Logos itu juga pernah disampaikan kepada bibirnya para al-anbiya. Jadi mereka tahu blunder. Mereka hanya pengen logos yang merupakan Yesus itulah yang Tuhan, yang Allah. Padahal dalam Yohanes pasal 1 sampai 14 satu perikop itu tidak menyebutkan bahwa logos itu adalah Yesus. Itu adalah daging. Kalian juga logos, daging. Begitu teman-teman. Logos itu juga adalah daging kita, karena di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya logos itu become flesh, Yesus. Mereka yang menuduh kalau daging itu adalah Yesus, padahal kan daging itu definisinya adalah apa yang ada pada tubuh makhluk ya, yang melindungi tulang dan dilapisi kulit. Itu teman-teman ya. Jadi mereka mengatakan bahwa logos dan rema itu berbeda. Padahal kalau secara umum dan secara khusus memang iya, betul ya. Mereka mengatakan bahwa logos itu adalah Allah dan rema itu bukan Allah. Ini blundernya mereka. Ya, blundernya mereka. Sama saja mereka bilang bahwa kami menuhankan pikiran Tuhan, tapi kami tidak menuhankan perkataan Tuhan. Masalahnya Yesus itu adalah perkataan Tuhan. Kalau Yesus itu pikiran Tuhan, kenapa Yesus nggak tahu pikiran Bapaknya? Yesus dikatakan perkataan Tuhan karena dia ada karena perkataan Tuhan dan menyampaikan perkataan Tuhan. Dia dikatakan dia pikiran Tuhan karena tulisan di dalam Yohanes itu menggunakan kata logos. Lalu kenapa dikatakan Tuhan? Mereka menuhankan Tuhan dan pikiran Tuhan dan membedakan antara Tuhan dan pikiran Tuhan menjadi dua entitas. Pertanyaan kita adalah bahwa kalau memang Yesus adalah pikiran Tuhan, kenapa Yesus tidak mengerti pikiran Bapaknya sendiri?
Hanya Yesus pikiran Tuhan. Tapi Yesus sendiri nggak tahu hari kiamat. Pikiran Tuhan nggak tahu hari kiamat. Pikiran Tuhan nggak tahu pikiran Bapaknya sendiri. Apa ini? Ay. Ya, kita tunjukkan ya. Kita lihat ada beberapa logos di dalam perjanjian lama. Ya. Kejadian 1, Allah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya, berfirmanlah Allah. Itu logos. Berarti berfirmanlah Allah. Firman itu adalah Allah. Tuh, berarti adalah Allah. Kan alam semesta itu ada karena firman Allah. Dari mana mereka menolak? Dari mana mereka bisa menunjukkan bahwa alam semesta yang difirmankan Allah itu bukan firman Allah yang menjadi alam semesta? Dari mana mereka tahu coba? Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Ya, berarti ketika Tuhan berkata, logos pikiran Tuhan keluar, maka langit dijadikan. Sama saja gini. Dari mana Kristen bisa mengatakan bahwa langit yang dijadikan Tuhan itu bukan perkataan Tuhan yang menjadi daging seperti Yesus? Bisa jadi sama seperti itu. Nah, maka banyaklah Tuhannya orang Kristen. Firman, langit juga firman. Yeremia, Allah berfirman kepada Nabi Yeremia. Tuh, itu logos berfirman. Ketika perjanjian lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, terjemahan yang dikenal sebagai Septuaginta, kata Ibrani davar yang berarti firman atau pesan sering diterjemahkan menjadi logos davar. Dalam naskah Ibrani perjanjian lama, kata yang dipakai adalah davar. Terjemahan dalam Septuaginta dipakai kata logos. Mari kita bahas. Ini ya. Kita ambil ayatnya. Mereka itu kadang-kadang teman-teman ngeles, mereka itu ngeles. Memang ngeles, guys. Dalam Septuaginta, ya. Tuh, Mazmur pasal 33. Oleh logos Tuhan langit dijadikan. Yesaya, demikianlah logosku yang keluar dari mulutku. Ini logos yang keluar dari mulut Yesus, keluar dari mulut Bapa. Yeremia pasal 1 nomor 4. Datanglah logos Tuhan kepadaku. Nah, mereka bilang nih Yesus datang kepada kami nih katanya. Teman-teman, ya. Kita tunjukkan teman-teman. Mereka itu mencoba untuk membiaskan makna logos. Ya nih, kita lihat nih. Dalam imamat. Ini pakai kata Septuaginta ya. Nih. Nah, mereka itu mengatakan kalau rema dan logos beda. Memang secara umum, secara khusus beda. Logos itu secara sama seperti ini teman-teman ya. Din dan milah itu ada perbedaan. Din itu secara umum, milah itu secara khusus. Din itu adalah apa yang Allah berikan sebagai sistem. Milah itu spesifik kepada para nabi, teman-teman. Nah, kurang lebih begitu. Logos itu pikiran dan kehendak Tuhan. Sementara rema itu apa yang Tuhan katakan, kan tidak semua pikiran Tuhan disampaikan Tuhan pada saat menyampaikan firman, pada saat menyampaikan firman kepada Nabi. Kan tidak semua apa yang Tuhan kehendaki, berangsur-angsur. Maka memang secara umum dan secara khusus. Masalahnya adalah kenapa logos adalah Allah, kenapa firman bukan Allah, kan sama saja. Ya. Nih. Dalam kitab imamat, nih kita lihatkan ya dalam kitab imamat ya, ayatnya. Teks aslinya kita lihat dan terjemahannya. Saya sudah belajar ini teman-teman, jadi mereka mau ngeles sama saya sulit gitu. Awam yang nggak ngerti Bible, bolehlah mereka ngeles sama para apologet, mereka mau ngeles gimana mau ngeles? Di dalam kitab ini, ya kita lihat. Kata logos itu di imamat pasal 10 nomor 7 ya. Menurut perkataan Musa. Tuh. Berarti itu perkataan Musa juga apa?
Apa teman-teman? Tuhan adalah Musa menurut mereka. Tuhan, maka logosnya Musa adalah Musa. Banyak kali Musanya. Nah, lagi ya, kita lihat nih. Nah, di dalam kitab Imamat teman-teman, Imamat pasal 10 nomor 7, logos itu dipadankan dengan perkataan Musa. Perkataan Musa. Ya. Kemudian kalau seandainya apalagi teman-teman ya. Ini kita lihat lagi. Kita tunjukkan. Itulah karena mereka itu tidak mengerti kaidah bahasa Ibrani, kitabnya orang Yahudi yang mereka rampok, tapi mereka mencoba menginterpretasikan kitab Yahudi sesuai dengan doktrin ajaran mereka. Ya, kita lihat ini nih. Coba teman-teman lihat dalam kitab Yeskiel. Ya, nih. Yeskiel pasal 7 nomor 1, ya. Yeskiel pasal 7 nomor 1. Dalam versi Septuagintanya itu ada kai egeneto logos. Logos. Logos kirio prosmelegon. Nah, Yeskiel pasal 7 nomor 1, ya. Itu ya, kita lihat Yeskiel pasal 7 nomor 1. Yeskiel, di Yeskiel itu logos Tuhan itu. Yeskiel jama-jama ya, tanyalah itu firman dah itu. Yeskiel manalah pula kitab Yeskiel nih, banyak kali. Yeskiel pasal 7 ayat 1. Mari kita baca. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhir. Ah, inilah logos. Tapi mereka katanya, oh enggak, ini Yesus katanya. Ini Yesus nih. Jadi kalau mereka bilang logos itu adalah Allah, mereka harus mengatakan isi Bible ini dalam kitab Yeskiel ini adalah Allah. Nah, ini ya. Berakhirlah keempat penjuru itu. Itu Allah itu teman-teman. Kalau Yesus Allah yang menjadi daging, logos menjadi daging. Kalau ini adalah logos yang menjadi huruf. Jadi versi Tuhannya Kristen banyak, versi yang daging dan versi yang tulisan. Jadi ini adalah logos yang menjadi tulisan, versi Allah lain. Adalah logos yang menjadi daging. Menjadi daging, punya pikiran, punya kehendak, lapar makan ikan goreng. Ini logos yang menjadi tulisan, cuma bisa dibaca aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Allahnya jadi banyak, bukan cuma Yesus Allahnya, bukan cuma Allah yang berbentuk merpati, ada Allah yang berbentuk daging, ada Allah yang berupa tulisan. Ini logos ini teman-teman, ya. Karena mereka itu mencoba menuhankan logos, pada akhirnya ketika ada logos-logos lain dalam perjanjian lama, mereka tidak mau tuhankan. Ini yang disebut dengan hipokrit. Satu. Lanjut ya. Banyak teman-teman di Yeskiel itu. Kai egeneto logos. Banyak. Yeskiel 34 nomor 1. Banyak. Pola-pola logos kirio ini adalah pola-pola logos kirio atau firman Tuhan ini dikatakan sebagai logos itu banyak dalam Bible sebagai kutipan dan tulisan. Nah, berani nggak mereka menuhankan tulisan yang ada di dalam kitab Yeskiel itu? Nggak berani. Datanglah firman Tuhan. Yang satu Ohola, yang satu Oholiba. Mana yang Tuhannya? Yang perkataan Oholiba atau si Oholibanya yang Tuhan, yang Allah? Gitu teman-teman ya, ini yang akan sulit untuk dibahas oleh orang Kristen. Kenapa orang-orang Kristen sulit untuk menghadapi orang Islam? Karena mereka nggak jujur. Coba. Hanya satu cara mengalahkan umat Islam, jujur kalian. Gitu.
Kalau kalian sudah bisa jujur, maka secara tidak langsung kalian akan bisa mengalahkan seluruh apologet Islam. Kenapa? Kami udah kalau lawan orang jujur memang kami nggak bisa. Kenapa? Karena orang jujur itu syarat dengan kebenaran. Ya, tahu kau? Nggak tahu katanya. Nggak bisa kami mendebat. Orang dia nggak tahu, gimana mau mendebat? Ternyata tuh sudah sok-sok tahu ternyata. Gitu. Kalau gitu kita ganti akun di mana teman-teman, kita ganti yang Unirifa 14 ya. Kita coba ganti Unirifa 14 teman-teman. Karena akun ini sepertinya memang shadow ban-nya parah ya. Dia tidak angkat penontonnya itu sampai 300-an, berarti dia shadow ban parah. Oke teman-teman, silakan aku ganti dulu akunnya. Kita lihat Nandar dulu. Yang di YouTube kita lihat Nandar dulu ya. Karena akunnya shadow ban ini. Kalau akun shadow ban ini bahayain teman-teman. Kalau dilanjutkan nanti malah kena peringatan. Makin lama shadow ban-nya, oke? Yang penting saya sudah live-kan beberapa menit. Kita ganti akun lagi. Itu besoknya shadow ban. Harus istirahat dulu seminggu. Baru biasanya nanti penontonnya naik lagi. Seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Ini ada Nandar sama RK nih. Tapi aku geli kali lihat RK ini sama Nandar terus ya. Dari itu kalau lagi nggak laku sama kawan-kawannya Oten, dia cari-cari Nandar. Tapi nanti ketika dia sudah mulai songong ya, udah banyak apanya, donaturnya, kemudian sudah banyak nanti penontonnya nanti, maka dia akan blok Nandar nanti gitu. Rata-rata Oten ini memang nampak ular beludaknya terang-terangan gitu loh. Dan mereka bangga dengan keular beludaan mereka gitu. Aku menjadi saksi itu waktu Nandar diperlakukan seperti itu. Pas Nandarnya lagi pengen ngobrol apa nggak ada kawan debat, Nandar hubungin dia blok nomor Nandar. Tapi pas dia nanti butuh kawan untuk debat, dia cari-cari Nandar nanti. Ya. Memang biawak si RK ini. Jadi kalau kita lihat teman-teman, dulu Edis juga begitu. Edis itu dulu kan nggak laku, nggak ada yang mau debat sama dia karena ke-PA-annya. Tiba-tiba debat sama para ustadz, naik daun dia pantas. Kenapa terkadang orang-orang hebat itu jangan melawan orang-orang bodoh, karena orang-orang bodoh akan merasa hebat karena pernah melawan orang hebat. Yang namanya orang bodoh yang tetap dengan kebodohannya, terkadang mereka tidak tahu diri gitu loh. Ketika dia melawan orang hebat, dia pikir orang hebat itu mengalah, maka dia yang menang. Padahal karena orang hebat itu melawan orang bodoh, terkadang dia memang tidak mau menang. Kenapa? Kalau ada orang hebat berusaha mengalahkan orang bodoh, dia bukan orang hebat. Tapi permasalahannya yang kita lihat adalah Oten udah ngelawan Ustadz Wafi, ngelawan Ustadz Isupe, udah merasa hebat. Padahal babak belur ya kan. Penting mereka tuh aku udah pernah ngelawan Siripa, udah pernah ngelawan Juma katanya kan gitu kan. Padahal dengan melawan kita, ketika kita melawan mereka itu kita tidak menganggap mereka sebagai lawan, hanya mencoba untuk memperlihatkan kepada publik bagaimana kalangan Kristen yang dianggap hebat. Makanya teman-teman, begitulah kalau saya itu teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui. Saya itu sekarang sudah punya standar. Kalau kalian awam, jangan kalian lawan saya debat. Kenapa? Nanti babak belur nangis nggak enak saya. Maka apa yang harus kalian lakukan? Bertanya saja. 2 yang bisa kalian tanyakan, tentang Islam atau tentang kekristenan. Kan gitu. Kalau kalian misalkannya berilmu, katakan kayak bapak tadi, saya berilmu loh. Oke, buktikan keilmuan kalian. Ini enggak. Pada mulanya firman adalah Allah. Apakah firman adalah Allah? Iya. Semua firman? Enggak juga. Gimana itu? Makanya kalau kita menyampaikan sesuatu itu konsisten. Ucapan yang inkonsisten itu bukan ucapan benar. Contoh, aku nggak suka makan jengkol, tiba-tiba besok kok kemaruk makan jengkol. Kalau itu masih bisa dijawab lah. Itu kan kemarin aku nggak suka, sekarang aku suka. Oke lah, boleh lah. Tapi kan kemarin kau nggak bilang hari ini aku nggak suka makan jengkol. Tapi kan kau bilang aku tuh nggak suka lo pada dasarnya. Itu namanya kebohongan. Ya, kebohongan yang diada-adakan. Inilah karakteristik Oten teman-teman. Dia yang bicara detik pertama dia bicara, dia bantah di detik kedua. Itu Oten. Kenapa Oten begitu?
ucapannya akan ditentang dia sendiri. Dan terkadang bukan kita yang berdebat dengan Oten, tapi Oten sendiri yang berdebat dengan dirinya. Kita hanya terkadang diskusi kita dengan Oten itu, kita hanya membantu mereka, mengingatkan mereka. Ten, ingat nggak kau tadi ngomong apa? Apa? Firman itu adalah Allah. Iya. Nah sekarang apakah Bible adalah firman? Iya. Allah? Oh bukan. Hei hantu, kami cuma ngingetin aja. Dasarnya kau tidak berdebat dengan kami umat Islam, tapi kau berdebat dengan Bible-mu, kau berdebat dengan otakmu, kau berdebat dengan rasionalmu, kau berdebat dengan gigimu sendiri gitu loh. Oten, ada tertulis dalam Bible, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau binimu diperkodok apa? Oh kulawan lah katanya kan. Tadi di kitabmu apa bunyinya? Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau bini kau diperkodok apa? Ya nggak mungkin lah aku diam aja. Pandai kau pun, atur rasional kau jalan. Tapi masalahnya di kitab kau suruh diam. Makanya saya mengatakan bahwa Oten itu suka berkelahi dengan otaknya sendiri. Nah, kita bahas di sini Oten lawan Bible, Oten melawan Bible. Nah ini Oten itu suka melawan Bible. Bible suruh apa, mereka kemana. Bible suruh ke kiri, mereka ke kanan. Bible suruh depan, mereka maju. Bible suruh ke belakang, mereka maju. Gitu maksudnya. Contoh dalam kitab Lukas pasal 14 nomor 26. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, maka tidak bisa jadi pengikutku. Ten, kau disuruh apa untuk bisa jadi pengikut Yesus? Tinggalkan semua. Hei, kata-kata di situ apa? Benci. Terus apa yang disuruh? Tinggalkan. Sama tinggalkan dan benci. Enggak. Terus kenapa? Ya begitu maknanya. Kau berkelahi. Kau berkelahi dengan huruf. Kau berkelahi dengan KBBI. Tuhan kau kekal. Iya, Tuhanku kekal, tapi mati, kan pernah bangkit. Berarti Tuhan kau yang pernah bangkit itu kekal. Arti kekal sama dengan pernah mati. Ini Oten longor. Nanti kalau kita kasih tahu, mereka pula sok pandai depan kita. Waktu bicara sama ada Tuhan dalam diriku katanya. Tuhan dalam diri kau. Terus ketika kau bilang Tuhan kau itu kekal karena pernah bangkit, sejak kapan kekal artinya pernah mati? Inilah teman-teman kita Oten. Mereka itu mengaku punya akal, tapi sebetulnya mereka adalah orang ODGJ. Tuh. Lena, akalmu yang gak sehat, orang jahat sama pedofil. Kau tunjukkan kepadaku kejahatan Nabi Muhammad biar ku bukakan aib Tuhan kau di sini ya Lena ya, naik kau sini. Inilah si Lena, ini Kristen persundal, perempuan sundal. Dia menuduh Nabi Muhammad pedofil, padahal nenek moyang Tuhan kau itu boleh meniduri perempuan usia 3 tahun. Kau bilang Nabi Muhammad cabul, padahal Tuhan kau yang memerintahkan Hosea berbuat cabul, Daud berbuat cabul. Semua yang cabul-cabul ada di kitab kau. Lalu kau tuduh Nabi Muhammad tanpa ada bukti. Kau tunjukkan ke sini Lena, Kristen pesundal, naik sini deh. Kau pasti langsung keluarkan dari live ini kan, tahu kau nama kau kubaca kan, takut toh. Mengaku anak Tuhan, ada Tuhan dalam dirinya, berhadapan dengan saya aja yang hamba Tuhan aja kau takut. Kecil, ketika melempar orang pakai batu, ketika udah dilihat orang kau kabur, kayak gitulah kau. Karena kau hanya ingin menyakiti hatiku dengan menuduh nabiku, tapi kau tidak punya bukti nabiku cabul. Tuduh Tuhan kau cabul, aku ada ayatnya. Contoh, Tuhan kau minta upeti perawan, cabul nggak itu? Cabul. Kenapa harus perawan? Kenapa harus perawan? Tuhan kau membuka celana dalam orang, Nahum pasal 3 ayat 5. Kenapa celana orang yang dibuka? Kenapa bukan celana? Oh ya, pernah dia menanggalkan celananya waktu dia disalib itu. Iya, itu keinginan. Itu yang cebol. Karena definisi cebol adalah melakukan perbuatan amoral yang tidak berkesesuaian pada zaman itu. Sejak kapan menikah itu perbuatan amoral kan? Amoral itu adalah tidak menikahi perawan tapi dicium-cium sama perawan itu amoral. Sementara Tuhanmu berteman dekat dengan pesundal, diraba-raba, digrepek-grepek, diam aja. Itu baru ya. Beginilah cara buat toleransi terlupakan. Inilah kau, kubuka aib agamamu, kau bilang kami gak toleransi. Giliran kau Kristen menghujat Nabi kami, itu toleransi namanya. Kau minta toleransi kepada kami. Oten ini yang minoritas ini menyenggol-nyenggol umat Islam ketika kami tampar muka kalian gak toleransi. Maksud kalian apa toleransi? Kami biarkan kalian menghujat Nabi kami. Hei hantu, kami bukan Oten, tampar pipi kiri kasih kanan ya, kami Islam.
Kami orang Islam, ketika kalian tampar pipi kami boleh tampar kalian balik. Ajaran tampar pipi kiri kasih kanan itu untuk kau yang jalankan. Jadi menurut kau toleransi itu apa? Ya, aku Islam naik kau kalau Islam. Apa yang maksud dengan toleransi menurut Islam? Kau tunjukkan sama aku. Senja. Islam naik kau. Aku Islam tapi toleransi masih ada. Mungkin menurut kau itu toleransi adalah ketika orang Natalan kau ikut makan babi. Mungkin menurut kau toleransi itu adalah ketika mereka nyanyi-nyanyi di gereja, kau yang menari-nari di depan. Bukan malak debat kau bukan malak debat, tapi kau pendusta. Kau bilang kau Islam tapi kau karesten, muka kau aja karesten. Kau bilang kau Islam, kau penipu. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus diyakini? Itu yang kau pakai kan ayatnya. Ngaku-ngaku Islam, kau karesten. Kenapa karesten harus berbohong teman-teman dalam segala hal? Karena mereka nggak mampu jujur, nggak bisa jujur kalau pakai Bible. Nenek tua peot. Aku lebih baik jadi tua daripada Tuhanku yang menua. Lebih baik aku dipanggil nenek-nenek daripada Tuhanku dipanggil kakek. Tuhan. Ada anak Tuhan, ada kakek Tuhan, ada bapak-bapak, ada om-om Tuhan. Coba. Untuk apa aku berbohong? Memang agama kau yang ajarkan berbohong. Memang agamamu yang ajarkan berbohong dalam segala hal. Pasal 3:7. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Kan begitu ajarannya. Kau bilang, kenapa kau ngaku-ngaku Islam? Coba, supaya kau merasa bahwa oh, si Rifa tidak akan mendebatku karena aku Islam. Kau lupa kalau aku ini udah terbiasa mencium aroma serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba itu kata Yesus adalah orang-orang yang sebenarnya serigala tapi ngaku-ngakunya domba. Ngaku pula kau Islam padahal kau karesten. Kalau mak lampir marah kelihatan tuanya. Kalau Yesus marah bapak lampir, bukan mak lampir. Kalau aku marah dikatakan mak lampir. Berarti kalau Yesus mengutuk pohon ara waktu itu dia jadi pak lampir. Kalian pakai standar itu jangan ganda ya. Kalau aku marah kalian panggil aku mak lampir. Kalau Yesus marah apa? Pak lampir Yesus. Itulah. Mataku pempitnah, kok bisa mataku memfitnah coba? Sudah mulai kehilangan arah, Oten sampai nggak tahu lagi yang diketikannya entah apa. Jack Dolo si Riva lonte, Tuhan kau suka dengan lonte deh. Yang mengurapi Tuhan kau lonte deh. Yang mengurapi Tuhan kau itu adalah pesundal deh. Kata Tuhanmu pesundal lebih dulu masuk dalam kerajaan surga dek. Kalau kau pengen mamahmu masuk surga duluan, adik perempuanmu masuk surga duluan, istrimu pengen masuk surga duluan, melonte dulu dek ya. Itu ajaran Yesus. Karena Yesus berkata, yang lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga adalah pesundal. Maka berikan syarat itu kepada mamamu. Mama pengen duluan masuk surga. Iya, mama udah gak tahan di dunia. Menyundal ya. Menyundal. Begitu cara untuk penghuni surga karesten gitu. Jadi kalian itu perawan tuwek tidak laku. Aku perawan, terima kasih, memang aku masih perawan. Itu pujian loh, kau bilang aku masih perawan. Tapi nggak tahu lagi apa yang mau dihujatnya, dipujinya. Aku dasar keperawan katanya, makasih. Saking sakit hatinya, dasar keperawan katanya, makasih. Aku kayak begini ya. Saking dia nggak tahu lagi mau menghujat apa, malah dipujinya, aku dibilangnya keperawan. Makasih ya, aku dituduh perawan itu aku bangga, makasih. Ya. Saking nggak tahu lagi dia mau menghujat, saking sakit kali hatinya kan. Aku hujat pasti ini dasar keperawan katanya. Makasih, dia lupa kalau itu pujian. Ya. Terima kasih, aku sudah auranya suram. Kau mau nengok yang aura suram nih, ya. Kau kalau mau nengok aura suram nih, ini yang aura suram. Nih. Ya kau mau nengok yang aura suramnya nih ya. Dia kau mau nengok nih. Ini nih. Ini auranya. Ini auranya indah ini. Bagaimana aura ini?
Aura ini gimana auranya ini? Coba. Aura gimana aura ini? Gimana itu? Ini auranya indah ini, indah nih. Kau tengok itu. Aur-auran gitu ya. Siap. Astagfirullahaladzim. Ya. Martin Bahar, kalau kita mau dakwah memang banyak rintangannya Unirifa kayak Rasulullah. Betul kali Bang Martin. Jadi kalau kalian nggak jelas masalahnya apa sampai saling caci, yang punya masalah kau bukan kami, kau yang dulu. Ya kapan saling caci? Masa nengokkan foto itu mencaci namanya? Ada-ada aja kau. Kita menengokkan foto Paulus dibilangnya kita mencaci Paulus. Bagaimana kami memperlihatkan foto Tuhan kau yang dibuka bajunya di tiang salib? Coba kau yang pamer-pamer foto orang-orang ini, kami pula memperlihatkannya, kau bilang kami mencaci. Yang bermasalah itu kalian bukan kami. Aku muslim lagi kayak kamu, Li. Nggak mungkin nama kau aja Li terus kau ngaku muslim. Kau kan ini ya, tengok nih Oten ini, saking jijiknya ngaku Kristen, mulailah dia ngaku Islam. Naik kok, kalau kau memang Islam naik sini ya. Saking jijiknya dia ngaku Kristen, teman-teman, malu dia jadi Kristen. Aku Islam katanya. Kau pikir kami percaya kau ngaku Islam? Oten itu kan dibolehkan berdusta dalam segala. Ketemu Yahudi ngaku Yahudi, ketemu orang pengguna hukum Taurat ngaku-ngaku juga, padahal ngaku-ngaku aja. Ini Yahudi rohani loh katanya. Apa kau muslim rohani? Kau muslim rohani. Itu kalian ini. Kalian itu tukang tipu, kami nggak percaya. Sejak kapan Islam itu aliran? Kalau kau betul-betul Islam, sejak kapan Islam itu aliran? Dia bukan bunglon, biawa, ya. Ketemu Hindu ngaku-ngaku Hindu, Tuhan kita Gusti itu. Makanya orang Hindu marah. Ketemu Buddha ngaku kalian ini memang kang tipu kan? Agama kalian itu disebarkan dengan cara menyamar dulu, sok-sok baik dulu, ya kan? Indomisasi, pacarisasi, hamilisasi. Itu kalian. Jangan kalian samakan dengan kami umat Islam. Ngelontai aja kau, Inong. Iya, nanti aku ngelontai kalau aku mau jadi Kristen ya. Karena kata Yesus kalau ingin dijamah Yesus ngelontai dulu. Nah, betul. Kalau ingin dijamah oleh Tuhannya orang Kristen, berzina dulu, karena Yesus akan menjamah orang berdosa. Kalau Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa. Jadi kalau kalian tidak berdosa, Yesus nggak datang lah. Makanya Yesus itu mendatangi Paulus, pendosa besar, perempuan sundal. Kan teman Yesus pendosa semua, teman-teman. Jadi betul, kenapa Oten itu suruh aku melontai? Karena mereka pengen aku dijamah Yesus, karena mereka tahu Yesus datang untuk para pendosa. Memang agama Kristen adalah agama para pendosa. Ya, begitu. Yesus yang bilang, Kristen itu agama yang diberikan untuk orang-orang berdosa, bukan untuk orang-orang benar kayak kita. Kalau Islam itu agama orang benar, kalau Kristen agama para pendosa. Kalau di Islam kau nggak bisa masuk surga kalau nggak benar, kau benar, kau masuk. Kalau di Kristen semakin kau berdosa semakin darah Yesus. Kalau kau Kristen kau dibenarkan karena iman, segala dosa kau tuh dibenarkan. Lah tanya aja ini kita di debat teologisnya memang begitu. Menurut orang gereja Reform, Yesus membenarkan orang-orang berdosa, tuh dibenarkan, mereka yang berdosa itu dibenarkan. Di Islam Allah mengampuni orang-orang berdosa. Kenapa Allah ampuni? Karena pertaubatan dan perbaikan sikap. Ini enggak, kalau di Kristen enggak. Makasih Bang, lope-lopenya Bang Adi, makasih Bang. Ini perbedaannya teman-teman. Sudah sebenar dan tidak seberdosanya apa sih Uni? Loh,
Kami umat Islam ini tidak diperintahkan berbuat dosa seperti di agama kalian. Semakin berdosa semakin disayang Tuhan. Kalau kami ini semakin berdosa semakin jauh dari Tuhan. Tapi kami semakin dicintai Tuhan kalau kami sering bertobat. Itu Allah cintai. Dan enggak, semakin berdosa semakin akrab sama Tuhan. Contoh pesundal semakin akrab. Tuhan kalian diurapi sama perempuan sundal. Bayangkan loh, Tuhan aja, sekelas Tuhan aja diurapi sama perempuan sundal. Apa nggak sukanya kalian bersundal? Pantas kalian suka bersundal, pantas kalian jadi pesundal. Kenapa? Sekarang Uni merasa sudah berdosa. Saya tidak sedang merasa berbuat dosa. Sekarang saya sedang tidak merasa berbuat sesuatu yang dosa. Yang saya lakukan adalah menyampaikan kebenaran. Itu bukan dosa, menyampaikan kebenaran. Kalau kita, apakah kamu merasa berdosa? Iya, saya merasa berdosa. Itu kan perasaan kau itu. Kita jangan baper. Kita bicara realitas, fakta, bukan perasaan. Inilah agama perasaan. Agama perasaan itu adalah agama yang mengedepankan gimana perasaanmu. Ada sakit di sini, perasaan kau yang sakit. Agama Islam bukan agama baperan yang perasaan kami tidak pernah merasakan perasaanku tidak. Kami menyatakan apa yang tertulis gitu kami. Agama baper, perasaanku, aku yakin loh aku ini masuk surga. Kami umat Islam ini tidak diperintahkan berbuat dosa, tapi kami tidak boleh merasa benar, merasa tidak berdosa. Tapi kami tidak boleh pula merasa berdosa. Apa itu perasaan itu? Kenapa? Kami tidak perlu mengurus dosa dan pahala kami. Itu urusan Tuhan kami. Yang perlu kami urus adalah bagaimana kami berbuat supaya menambahkan pahala-pahala Tuhan. Kalau kalian kan enggak merasa masuk surga, merasa kalian lebih parah loh. Kalian itu memang sok-sokan merasa kami berdosa, tapi mengakunya anak Tuhan. Mereka ini sok-sok paten teman-teman ya. Kami kan orang-orang yang merasa berdosa, tapi kan kau merasa berdosa ngakunya kau anak Tuhan dan kau itu lebih parah daripada orang yang jahat terang-terangan. Kenapa? Kau merasa kejahatan kami. Kau tahu nggak film-film drama Cina? Aku telah disakiti. Aku sebenarnya orang baik. Nggak perlu kayak gitu. Kami merasa berdosa. Kami orang-orang berdosa. Tapi kami pasti masuk surga loh. Apa itu? Di satu sisi kau merasa berdosa, tapi di lain sisi kau mengatakan kami pasti masuk surga. Itu kalau kami nggak berani sok-sok tahu tentang diri kami. Aku mana tahu kalau Allah sudah mengampunkan dosaku. Aku mana tahu karena aku berusaha selalu meminta ampun kepada Allah. Jangan-jangan Allah sudah ampuni dosaku, tapi Allah nggak pernah beritahukan kepada aku, makanya aku nggak sok tahu. Jadi kau jangan tanyakan perasaanku tentang diriku, karena kami bukan umat yang perasaan. Kau umat yang bawa-bawa perasaan. Perasaanku, aku anak Tuhan loh, kan perasaan kau aja. Tuhan memang bapak kau Tuhan. Beragama itu pakai akal, bukan pakai baper perasaan. Kau mencintai aku baru kau pakai perasaan. Beragama pakai perasaan kayak gini nih, akalnya hilang. Makanya aku bilang jangan, berhentilah kalian itu pakai beragama pakai perasaan. Perasaanku aku anak Tuhan loh. Perasaanku aku memang berdosa, tapi aku dibenarkan karena iman. Terlihatnya baik di awal ya. Aku merasa berdosa loh. Hebat kali orang ini ya. Dia berani loh mengakui dia berdosa. Tapi kan aku pasti masuk surga. Hantu, kupikir ternyata dia membenarkan perbuatan dosanya. Dikira kita gampang empati kepada mereka ketika mereka mengaku berdosa. Dikiranya kita bakalan simpati. Oh baik abang ini yang ngaku berdosa. Tahu-tahu setelah dia ngaku, iya aku ini banyak dosa loh Ripa, aku telah menghamili 10 orang. Terus bang, tapi aku nak Tuhan masuk surga. Apa itu? Ngapain kayak gitu? Apa? Jadi kalian pikir kalau kalian ngaku-ngaku kami ini umat berdosa, kami empati dan simpati sama kalian? Jijik kami. Itu loh. Kalian pikir dengan kalian ngaku-ngaku menjadi umat berdosa, terus kami, wah hebat kali kau ya mengaku kau berdosa ya, berarti kau orang baik. Iya tapi kan kami pasti masuk surga. Kalian tuh
Kalau kami umat Islam ini, dosa dan pahala tidak ada satupun manusia yang tahu bagaimana bentuknya, besarnya, kecilnya, panjangnya, pendeknya, kualitasnya, warnanya. Tidak ada yang tahu, karena tidak ada alat ukur yang mampu mengukur dosa dan pahala. Karena tidak ada ukurannya, maka kami tidak boleh sok tahu. Jawab aja Uni, bisa nggak? Saya sudah benar sekarang, ini benar. Naik aja dokter juri, kau mau menjadi juriku kan? Kau kan mau menghakimi isi dosa dan pahalaku. Naik kau ke atas biar ku jawab. Naik. Memangnya kau adalah sensus mempertanyakan dosa dan kebenaran orang? Kan saya mau dihakimi sama kau asal kau punya alatnya. Punya kau alat pengukur dosa? Kau saja tidak tahu ukuran dosa, lalu kau suruh aku menentukan dosaku ada atau tidak. Gila kau, Pak Dokter. Ini dokter nih, dokter juri Jawali. Coba, kita tahu kalau dosa dan pahala tidak bisa kita ukur, tapi dia suruh kita tunjukkan dosamu. Kau berdosa atau tidak? Mana aku tahu? Bisa jadi sholat tadi malamku telah menghapus semua dosaku. Bisa jadi itu kan? Aku bilang, aku adalah orang berdosa sekarang. Marah Allah. Kan sudah diampuni tadi malam. Berarti aku tidak bersyukur. Nggak boleh aku bilang aku berdosa sekarang. Karena aku tidak melihat dosa dalam diriku. Karena aku tidak melihat dosa dalam diriku, aku nggak boleh bilang aku berdosa. Tapi kalau aku pernah berbuat dosa, jelas karena perbuatan itu aku masih ingat, kan gitu. Tapi kalau aku bilang aku sekarang berdosa, memang bisa aku buktikan diriku berdosa. Kau tuntut aku mengeluarkan apa yang aku nggak tahu, lucu kau. Memang lucu oten-oten ini teman-teman ya. Mereka nggak bisa lihat dosa, tapi mereka paksa kita menunjukkan dosa kita berapa gitu loh. Tuhan kalian aja nggak mampu menghakimi, kalian pula yang jadi hakim kami. Kalian itu jangan pakai perasaan kalau beragama, pakai otak dan akalmu, Dek. Bukan ini ya, ini jawaban orang putus asa. Teman-teman tengok ya, perhatikannya. Percuma diskusi sama orang yang sudah benar dan tidak berdosa. Ini orang dia stromen. Saya tidak pernah mengatakan saya benar, tapi saya mengatakan apa yang saya lakukan ini ada aturannya, ada perintahnya, dan ini benar. Ya, berdiskusi itu boleh. Nah, ini orang menyimpulkan. Saya kan tidak pernah mengatakan saya paling benar, tidak. Tapi saya mengatakan yang saya lakukan ini benar. Ini orang nih sebetulnya nggak mampu diskusi, tapi karena dia malu, karena gelarnya dokter, ya sudahlah, percuma diskusi. Bilang aja kau nggak mampu. Kau tak mampu. Kau itu bukan orang yang tidak mau, tapi tak mampu kau. Gitu loh teman-teman. Jadi inilah oten. Ketika sudah tidak mampu berdiskusi dengan kita, nyerang pribadi. Mengaku intelek tapi nyerang pribadi. Percuma saja. Kenapa percuma? Karena kau tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Memang betul. Diskusi dengan Kristen percuma kalau yang dihadapi adalah Kristen yang tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Sebetulnya kau itu kan putus asa sebetulnya. Kenapa? Setiap pertanyaanmu ku jawab sesuai dengan esensi. Kau bertanya, memangnya Uni merasa benar? Loh, bukan perasaanku yang mengatakan benar. Al-Quran yang mengatakan apa yang kubuat ini benar. Apa yang kukatakan itu benar. Kalau memang kata-kataku tidak benar, kau tunjukkan. Kau yang buktikan. Semua perkataanku benar kok. Yang mana yang salah coba? Bisa nggak kau buktikan? Nggak bisa. Berarti benar. Gitu loh, Dek. Bukan merasa paling benar, aku nggak bawa perasaan. Kebenaran itu tidak mengenal perasaan. Ngapain aku bawa perasaan? Lagi pacaran aku bawa perasaan. Lagi diskusi kok bawa perasaan. Yang dihadapi orangnya keras kepala. Kok sok tahu kau kepala kau lunak memangnya kok? Kok tahu kau ini orang? Sebetulnya kau ini adalah orang yang ingin diskusi dengan orang lain yang bisa kau setir orang itu. Qadarullah, kau lihat aku tidak bisa disetir, baru kau bilang nggak bisa nih diskusi sama dia. Ya iyalah, aku nggak bisa kau jajah. Wajar kau nggak mau diskusi sama aku. Aku nggak bisa kau jajah sesuka hati bapak moyangmu. Tapi kau berpikir ini bisa nih ku suruh-suruh. Ternyata kau lupa aku orang Islam. Memangnya aku oten diinjak diam-diam. Lupa kau kalau aku nih orang Islam. Tidak boleh kami menzolimi diri kami. Lalu kau bilang, udahlah nggak bisa diskusi sama orang.
Itu emang Quran benar ya? Quran benar lah. Kau tunjukkan satu yang nggak benar di Quran. Kalau di kitab kau yang nggak benar banyak. Contoh Tuhan buka celana dalam tuh nggak benar. Mungkinlah Tuhan palang kali buka celana dalam. Tuhan mati ditombak itu nggak benar. Tuhan mati nggak benar, ada di kitabmu. Tuhan tidur mengantuk nggak benar, itu ada di kitabmu. Tuhan melemparkan tokai kepada manusia itu nggak benar. Terus kok Mamat yang diikuti? Siapa Mamat? Aku tidak kenal Mamat. Yang ku kenal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad yang harus diikuti? Ya iyalah, Nabi Muhammad tutorial mengasihi istri ada jalannya. Kau mau ngikutin Yesus dalam hal perkara menyayangi istri, kayak mana dia jomblo? Bagaimana cara mengasihi anak? Ada tutorialnya diajarkan Nabi Muhammad. Kau mau mengikuti Yesus, apanya yang mau kau ikuti untuk mengasihi anak? Caranya bagaimana dari Yesus? Yesus saja nggak punya anak. Tutorial menjadi pemimpin diajarkan sama Nabi Muhammad. Bagaimana cara adil? Harus kami ikuti. Kau mau mengikuti Yesus kayak mana? Memimpin 12 muridnya aja dia gagal. 12 muridnya aja 2 diantaranya berkhianat. Gimana mau mengikuti Yesus dalam segala hal? Itulah kau tidak pernah mengikuti Yesus. Contoh, kalau kau betul-betul mengikuti Yesus, kau ikuti jalan Yesus. Apa? Benci keluarga kau dulu. Lukas pasal 14 nomor 26. Ikuti itu. Gitu. Kau ngikutin Yesus nggak? Coba, ketika Yesus berkata, jangan melawan orang yang berbuat jahat padamu. Berani nggak kau diam aja ketika bini kau diperkodok? Diam aja kau ya. Bohong kalian itu semuanya itu. Kami ajaran kasih. Apa kasih? Sepanjang sejarah agama Kristen yang paling banyak merusak peradaban. Yang menjajah negara-negara orang agamanya Kristen, yang mengasimilasi paksa orang Kristen, menggenosid orang Kristen, membunuh 6 juta Yahudi orang Kristen, memperbudak orang Kristen, mengasimilasi Afrika, Filipina, Asia, Kristen. Semua kerjaan Kristen. Apanya yang baik? Di mana kalian baik? Kalau negara Kristen yang memimpin semua propaganda, Amerika merusak tataran bersosial. Mana Kristen yang memperbaiki peradaban gara-gara baca Bible? Coba kau sebutkan satu ilmuwan yang baca Bible, gara-gara baca Bible dia pintar, siapa? Kau sebut. Memang agamanya Kristen, tapi kau pikir dia percaya sama Tuhanmu? Belum tentu. Ada gitu, Isaac Newton, saya menemukan gravitasi karena saya setelah baca Bible. Kau tengok Ibnu Sina, gara-gara dia baca Quran lah, makanya dia cerdas. Tahu kau? Nah nih, Quran membuat orang cerdas, Bible menjadi chaos. Oh, aku yang dicemili Nabi Muhammad. Di surganya kami Islam itu yang boleh nikah itu suami istri. Kalau di surga kau dicemili Tuhan kau. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 9, anak domba yang adalah Tuhan mengawini jemaatnya. Kau dicemili Tuhanmu hidup-hidup. Nabi Muhammad nanti di surga menikah dengan istri-istrinya. Aku dengan suamiku, kok aku pula dicemili Nabi Muhammad. Kau dicemili Yesus nanti karena Yesus nanti mengawini jemaatnya. Ada dalilnya itu. Wahyu pasal 19 nomor 9, ada kawin anak domba. Kau nggak diundang. Kenapa kau nggak diundang? Karena kau yang ditusbol. Ya. Gitu teman-teman. Ikuti Muhammad, kasihilah bocil. Betul, kami diperintahkan mengasihi bocil. Memang Tuhan kau membunuh bocil. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 15, Tuhan kau menulahi bocil. Memang kejam agama kalian. Kami diperintahkan mengasihi anak kecil teman-teman ya. Kalau Oten, bahkan Tuhannya pernah menghabisi nyawa anak-anak kecil, anak-anak sulung orang Mesir, anak haramnya Nabi Daud dalam kitab mereka ya. Walaupun Nabi Daud tidak kita imani punya anak haram, dan juga menghabisi nyawa anak-anak suku Amalek. Inilah Oten, benci banget sama bocil. Itu benci sama bocil, tapi cinta sama duburnya bocil. Ya, mereka benci sama bocilnya, tapi kalau duburnya mereka ciumi. Ada lagunya, sekuntum dubur bocil, kesukaan para pendeta di gereja, yang diincar bukanlah wanita. Dubur para bocil itulah korbannya, karena pendeta suka karena ada tai-tainya.
Mereka mengatakan bahwa kita mengasihi bocil. Betul, kami mencintai bocil. Anakku bocil, bocah kecil. Aku mencintai, aku mengasihi. Kalau kalian kan beda. Definisi mengasihi bocil menurut kalian adalah lubang duburnya incar. 330.000 dubur bocil dihisap sama pendeta di gereja Perancis. Mari kita tanyakan sama ChatGPT ya. Betul nggak? Tanya. Halo ChatGPT, saya mau tanya. Halo, siap. Apa yang mau ditanya? Coba, apakah betul ada korban ratusan ribu pelecehan seksual di gereja Perancis? Berapa jumlah totalnya? Aku cek dulu ya. Kalau yang dimaksud adalah laporan independen soal gereja Katolik di Prancis, kira-kira ada 216.000 korban kekerasan seksual saat masih di bawah umur oleh imam atau anggota tarekat sejak 1950. Kalau ditambah dugaan pelecehan oleh orang awam yang bekerja di lingkungan gereja, angkanya diperkirakan sekitar 230.000 korban atau lebih. Data ini berasal dari CIASE, yaitu komisi independen yang menyelidiki kasus-kasus ini di Prancis. Laporannya terbit tahun 2021. Tapi angka ini khusus untuk... Sebentar. Apakah betul korban pelecehan seksual di gereja itu didominasi oleh anak-anak laki-laki yang masih kecil? Aku cek dulu sebentar ya. Iya, menurut laporan independen CIASE di Prancis, mayoritas korban memang anak laki-laki di bawah umur. Laporan... Kami mengasihi bocil, kami mencintai mereka, kami jaga, kami rawat. Kalian mengasihi bocil, duburnya kalian hisap. Pandai pula kalian memfitnah Nabi kami. Kalian tuduh Nabi kami pedofil, padahal di gereja kalian itu, kalian tahu nggak jumlah pedofil di gereja kalian? Nih aku tunjukkan ya. Nih ya, kita pakai data teman-teman ya. Ini perbedaan kita dengan mereka. Mereka jangankan menuduh agama Islam, menjelaskan agamanya aja mereka nggak pakai data, apalagi nuduh. Kalau kita, jangankan kita menjelaskan agama kita, apa yang dituduhkan kepada kita hujatan aja kita punya datanya. Contoh, itu hujat dibilangnya Yesus terkutuk, ternyata itu dalil di kitabnya. Kita lihat teman-teman ya, berapa jumlah pedofilia di dalam kegerejaan mereka nih, ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Nah ini. Mana ini nih? Kalian tengok nih. Takut. Kalian tengok nih Tengok nih Keluar data nih aku. Nih kalian tengok nih. Ya nih. Komisi Prancis ada 3.000 pedo di gereja Katolik Prancis. Pedonya aja 3.000, gimana korbannya, Dek? Pelakunya aja 7.000, 3.000. Gimana korbannya itu? Kalian nuduh-nuduh Nabi kami pedo, padahal gereja kalian yang belendir dubur anak kecil di situ. Makanya berkaca kalian itu bisa baik-baik saja karena mayoritas kita Indonesia ini Islam. Coba kalian lihat kantong-kantong Kristen di tempat-tempat yang mayoritas kumpul kebo, mabuk tua, berantem, mencuri. Coba kalian lihat, seandainya ada satu tempat yang nyaman ada Kristennya, itu karena mayoritasnya Islam. Karena kalian terpengaruh dengan kelakuan umat Islam, ya. Buktinya ketika kalian di luar sana agama Kristen memimpin negaranya, Philadelphia, ada kayak zombie semua oten-otennya di situ. Gak ada halal haram, ya. Meksiko pembun-bunan kayak potong ayam aja orang. Itu, ya. Jadi begitulah teman-teman. Tuduhan mereka tidak akan pernah ada datanya. Kenapa? Karena mereka itu menuduh dari kebencian. Sementara kita membongkarkan fakta dan data. Dan apa yang kita jawab semua itu berdasarkan teks tertulis, baik secara tekstual, kontekstual, dan faktual. Mereka minoritas aja di Indonesia. Coba kelakuannya. Mari kita hitung ya, jumlah tukang hujat di agama Islam dan tukang hujat di agama Kristen. Tukang hujat di agama Islam itu yang sudah masuk penjara cuma satu. Siapa namanya? Logi Crot. Si
gicrot ini bahkan dia itu setelah menghujat malah bercium kudus dengan karesten. Apa yang dia lakukan? Dia menginjak Bible. Siapa yang melaporkan dia? Orang Islam. Kalau Ustadz Yahya Waloni itu dituduh menghujat, dia masuk penjara karena berani menyebarkan. Dan kalau seandainya yang betul-betul menghujat, Murtadong, Taipudin Birahi, ya menghujat, masuk penjara, keluar, menghujat lagi, kabur ke luar negeri, minta tolong sama kawan-kawannya. Edis TV pertama menghujat Katolik, kabur ke luar negeri, mulai menghujat Islam. Ketiga Paul Jong, kabur ke luar negeri, menghujat Islam. Kuntini menghujat, ada di luar negeri. Wikatul 3 kali ngijak Quran, ada di luar negeri. Siapa lagi? Banyak. Yang udah masuk penjara, Gracia Pelo, anak Batak 2 kali, anak Batak masuk penjara. Ya, terima kasih stikernya Pak Irfan, Masya Allah. Terima kasih Pak Irfan stikernya ya. Gitu. Ya, mari kita bahas lagi. Penghujat kiamat DPO Lina Wijaya. Kalau kita dituduh penghujat ketika kita mengutip perkataan mereka dan gereja perkataan mereka dan perkataan Bible mereka, kau menghujat padahal itu kutipan ayat di Bible. Gitu. Yang banyak masuk penjara menghujat agama itu kan mereka. Friend Donald 2 kali. Bayangkan di antara mereka ada yang sudah 2 kali masuk penjara. Contoh, Friend Donald udah 2 kali masuk penjara menghujat Nabi Muhammad. Si anak Batak sudah 2 kali menghujat Nabi Muhammad, masuk penjara. Taipudin yang kedua kabur. Ini bukti kalau mereka itu kejahatannya itu tidak akan pernah berubah. Residipis. Itu si anak Batak itu sekarang aja itu tidak menghujat. Coba suatu saat ada yang membiayainya ke luar negeri, lantam mulutnya itu. Dia sedang mencoba menahan-nahan Holy Ghost-nya itu ya. Tapi kalau dia sudah ada di luar negeri, dibayari ke luar negeri, lantam muncul. Iya. Ini bedanya. Kita dilaporkan karena dituduh menghujat. Kita dilaporkan memang. Tapi ketika ditanya, ini siapa? Memang saya. Kenapa kamu bilang begini? Karena pendeta yang bilang. Mana videonya ini? Kita bisa tunjukkan bahwa apa yang kita ucapkan itu perkataan para pendeta. Tapi apa yang mereka tuduhkan nggak ada datanya. Nggak ada datanya itu. Yang mereka tuduhkan itu kebenciannya aja, gerejanya aja. STT Nias menuduh Allah begini dan begitu. Kurang ajar mereka, kurang ajar. Giliran kita mengajak mereka berpikir, mengajak mereka merenung, mengajak mereka jujur. Apa penghujat kalian katanya? Inilah perbedaan kita ya. Tapi ya itulah yang kita hadapi teman-teman ya. Kalau kita diskusi itu, kita harus berani untuk kita memang terpaksa. Ya harus berani kita teman-teman. Berani menghadapi muncung-muncung kejinya Oten. Nggak perlu takut teman-teman. Kalau saya jujur nggak perlu takut. Parulian Panjaitan, tengok yang dibahasnya, tai katanya. Kita lagi bahas tentang kitab suci, kau bahas tai. Suka kali kau sama tai. Mulutnya kasih sekali Oten-Oten ini teman-teman. Kalau nggak tai, kalau nggak mencaci. Nggak ada, itu bahasa kasih bimbingan Holy Spirit. Ya, bimbingan Holy Ghost itu membuat mereka mengeluarkan kata tai katanya, karena mereka suka. Kristen sekali bukan? Gitu loh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta lubang tai itu kak, bisa jadi karena ada tai-tainya. Suaminya saja ditinggal apalagi menghujat Tuhan. Aku dengan suamiku bercerai baik-baik. Nggak ada urusannya dengan menghujat Tuhan. Yang bercerai nggak baik itu adalah Tuhan kau bercerai nggak baik dengan Maria Magdalena tuh.
Waktu di dunia dia diurapi Maria Magdalena, pas ke surga dia nggak ngajak-ngajak, itu kejam kali. Aku meninggalkan suamiku karena kebaikan dia dan kebaikanku. Kalau Tuhan kau meninggalkan mamaknya demi apa? Kalau Tuhan kalian meninggalkan si Petrus untuk apa? Hah? Aku berpisah dengan suamiku, kau tengok aku dengan suamiku, mantan suamiku baik-baik saja kami. Gimana anak kita mas? Aman, aman terkendali komandan katanya. Kenapa kami saling berbaik? Tuhan kau dengan Maria Magdalena pisahnya baik-baik nggak? Di dunia saja Tuhan kau dicium sama Maria Magdalena. Pas dia udah dapat surga ditinggalinya Maria KTP. Ketika di dunia Maria Magdalena yang membiayai hidupnya, diurapi sama Maria Magdalena. Pas dapat surga dia KTP ku lajang katanya. Dalilnya, loh, dalilnya nih, Tuhan kau diurapi sama pesundal nih. Nih, gua nggak tahu dia kalau Tuhannya diurapi pesundal. Yesus diurapi pesundal. Nih, kok tahu dia ayatnya? Nih ya, kalian memanglah. Kalian itulah, makanya baca Bible kayak kami ini. Lukas pasal 7 nomor 36 ayat 50. Nih ya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Tuhanmu berkawan sama Farisi, tapi dia bilang hati-hati ya dengan lagi Farisi, memang agak lain. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pesundal, orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengarnya bahwa Yesus sedang makan di rumah orang itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli. Tuh minyak diurapi Tuhan. Cium-cium kakinya sama pesundal tuh. Ini ya. Jadi inilah kau. Ketika orang Islam berpisah dengan pasangannya karena ada asbab, Tuhan kau meninggalkan Maria Magdalena karena dia udah dapat surga. Maria Magdalena, bye. KTP ku lajang. Ya, KTP ku lajang. Itu teman-teman. Nah, kita baca ya. Kita lihat teman-teman. Kita tunjukkan kalau Tuhannya diurapi ya. Lukas pasal berapa tadi tuh? Dan membuat perikop Yesus diurapi pesundal tuh perikop Lukas 7 ya, Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 kita lihat ayatnya teman-teman. Nah ini. Dia. Nih, kau jangan menghina-hina lontong kau. Yesus diurapi. Tengok. Yesus, kami diurapi Tuhan, kau diurapi apa? Yesus ini ada aja Tuhan diurapi pesundal nih. Yesus diurapi oleh perempuan sundal. Nih, Tuhan kau diurapi pesundal. Giliran dia udah dapat surga, dia KTP ku lajang katanya, ditinggalnya Maria Magdalena di dunia. Kau KTP ku lajang. Di dunia diurapi pesundal, giliran dapat surga tinggalin. KTP lajang. Iyalah teman-teman. Buat apa dia nikahi Maria Magdalena kalau bisa dapat gratisan? Orang digrepek-grepek sama Maria Magdalena aja dia santai, malah menikmati dia kan, malah seneng dia kan. Artinya teman-teman, wajar dia tidak tertulis menikah. Buat apa dia menikah kalau bisa gratis? Lebeo. Orang kalau menikah itu kan ada tanggung jawab, harus menafkahi orang, dia aja nggak kerja coba. Orang teman-teman ya, kalau seandainya mau menikah ya teman-teman ya, terpaksa kerja karena harus menafkahi, kasih makan, harus mendidiknya, menjaganya. Dia kayak mana mau ngejaga bininya teman-teman? Dia sendiri aja babak belur. Loh kok menghujat, memang faktanya begitu kok, memang Tuhan. Kok kayak gitu? Yesus tidak beristri, wajar lah. Gimana dia mau beristri, orang makan aja dia minta sama orang. Wajar kalau Yesus itu tidak beristri, orang dia nggak bekerja. Wajar Yesus tidak beristri. Loh mana dalilnya? Emang Tuhanmu kerja? Dia mau makan aja minta sama muridnya kan? Dia kan minta kan sama muridnya, minta ikan goreng.
tuh. Kan faktanya begitu. Kutanya sama kalian dulu, apakah Yesus itu bekerja? Orang dia makan, mau naik keledai aja ngambil punya orang, coba. Kalau Nabi Muhammad itu bekerja, Nabi Muhammad ketika dia masih remaja saja dia sudah menjaga hewan ternak, dapat uang dari situ. Lalu kemudian sudah mulai dewasa, dia bekerja berbisnis. Makanya Nabi Muhammad ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah itu bawa mahar. Tuhan kalian gimana mau kasih mahar, makannya aja dia minta orang coba. Jadi wajar lah. Lagi pula buat apa sih dia menikah lagi? Maria Magdalena aja ada di sampingnya, dicium kakinya diam, digerepek pun dia diam. Gitu loh. Itu fakta. Gimana kalian mau bilang itu penghujatan? Masalahnya itu keyakinan kalian. Yesus waktu digrepek-grepek sama perempuan sundal diam, nggak marah. Coba sama Nabi Muhammad itu perempuan sundal grepek-grepek Nabi Muhammad. Kalau nggak dibantai sama Umar ibnu Khattab. Tiba aja ada perempuan sundal grepek-grepek Nabi Muhammad di depan Abu Bakar, di depan Umar ibnu Khattab, dicabut kepalanya itu. Tapi kalau Yesus waktu digrepek-grepek sama Maria Magdalena kan diam dia. Kita baca aja ayatnya ya. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Pertanyaanku, kakinya aja ini minyaki, yang lain enggak? Dari mana kalian tahu kalau yang diminyaki itu cuman kaki, bukan yang lain? Dari mana kalian tahu? Tidak ada tertulis, Bunda Gembala. Loh, masalahnya kan yang megang-megang kakinya kan pesundal, kan tahu lah. Pesundal ini kan udah biasa nari setripis depan perempuan atau laki-laki. Dari mana kalian tahu bahwa ketika tangannya megang-megang kaki itu nggak sampai ke atas dari mana? Kemudian ia mencium. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, kok tahu sih, kok bisa si Lukas ini tahu perkataan orang dalam hati ya? Memang penulis Bible ini hebat-hebat teman-teman, sampai tahu isi hati orang teman-teman. Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, perkataan orang Farisi pun tahu Lukas ya. Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah orang dan perempuan yang menjamahnya. Dijamah pesundal Tuhan. Tuhan dijamah pesundal. Tapi ini ceritanya adalah saling jamah. Tuhan menjamah pesundal, pesundal menjamah Tuhan. Waduh, saling jamah. Lalu tentulah ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah. Guru, 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 guru. Tidak, guru. Aku tidak mau berdosa, guru. Hatikan. Ada dua orang yang berhutang kepada. Ya, silakan Kak Reten. Perkenalkan nama, agama, buka kamera. Reten, buka. Merampok di mana itu? Nah, ini yang merampok. Oke. Iya, kita ini ya, merampok ya. Merampok. Oke. Kan juga seperti tenang. Iya. Kemudian dia melakukan sodomi. Ya, terhadap kepada dua laki-laki. Yang menyodom itu Yesus kata Oten, saya tunjukkan nanti kalau Yesus yang melakukan itu ya. Bilangan merampok ya. Nih merampok. Kau memang Oten itu tukang fitnah. Kalau ada Nabi Muhammad pernah menyodomi, aku telanjang bulat sambil live streaming ya. Dengar ya, kalau ada Oten yang mampu menunjukkan ayat kalau nabiku menyodomi, aku telanjang bulat sambil live streaming. Aku tantang seluruh orang Kristen ya. Naik ke sini, buka kamera, tunjukkan ayatnya Nabi Muhammad melakukan sotomi. Aku telanjang bulat sambil live streaming, kucukur semua buluku. Tapi kalau Tuhan memerintahkan merampok, ada. Bahkan Tuhan minta upeti perawan. Tuhan suka perawan. Ini bilangan pasal 31. Nih ayat 24-nya. Nih kita bahas nih ya. Nih Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan. Ini Tuhan udah kayak gangster ya teman-teman ya. Hitunglah jumlah rampasan. Oh, Tuhan ngitung rampasan teman-teman, yang telah diangkut yang berupa manusia. Manusia pun dirampok
Lalu bagi dua rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Nah, pertama bagi dua dulu teman-teman. Setelah bagi dua, dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Bagi tiga hasil rampasan. Tuhan minta hasil rampasan dibagi tiga. Ya, ternyata Tuhan suka perawan. Ini Tuhan nih. Ini ya. Nah, kau bilang tadi Nabi Muhammad sotomi. Aku nggak usah menghujat. Aku tunjukkan data saja. Nih, kalau aku tunjukkan Tuhan kau membuka celana dalam orang, ada dalilnya. Bukan fitnah. Ya, kau tengok nih. Ya, kayak aku tertulis. Ya, nih. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu. Nih Tuhan ngangkat ujung kain orang nih sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu. Tuhan kerjaannya buka celana dalam orang ini. Gimana ini Tuhan kalian ini? Kok doyan kali lah sama celana dalam? Ya, itu baru ada dalilnya. Nah, kau tunjukkan dalil Nabi Muhammad pernah melakukan sotomi. Kalau ada ayatnya, aku berani telanjang sambil live streaming. Tunjukkan. Buka ayatnya. Buka kameramu. Buka. Nabi Muhammad pernah melakukan sotomi. Hidupkan dulu kamera Buka. saya. HP saya. Bentar. Buka. Bentar. Buka ya. Berarti kau akui Tuhan kau cabul ya? Sebentar. Tuhan kau buka celana dalam itu ya? Saya bukakan. Iya, Tuhan kau tadi buka celana dalam itu. Naum 43. Buka Ya, kamera ada kau. Iya, saya ini bukakan. Binatang, nggak empu kau binatang. Tinggal buka kamera, kau ribet kali kau buka kamera. Tunjukkan data. Harusnya ketika aku membongkar aib agamamu, kau sudah siapkan data dari tadi. Aku nggak sabar ingin melihat bahwa memang nabiku pernah mensotomi. Biar aku telanjang bulat sambil live streaming. Tunjukkan. Tapi kalau Tuhan buka celana dalam, ada. Aku ulangi ya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan aku akan memperlihatkan auratmu. Tuhan kerjaannya ngeliatin meki orang loh. Dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa, dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Tuhan ibarat Tuhan ya, dibukakannya celana dalam orang, dilihat-lihatinnya nih, ini meki katanya. Begitu yang digambarkan. Seolah di ayat ini sedang digambarkan Tuhan dibukanya celana orang. Nah meki, kau tengok meki nah nyoh. Itu yang kita lihat di ayat ini, saudara. Lalu Tuhannya seperti ini dikatakan Maha Pengasih. Ini kalau memang ada ayat Nabi Muhammad sotomi, bukan kau yang menampilkannya. Sudah lebih dulu siapa namanya tuh penghujat seperti Simon, Christian Cepot. Nggak ada mereka menunjukkan, karena memang nggak ada. Tapi kalau Tuhan memperlihatkan meki manusia kepada manusia lain, ini ada dalilnya nih. Aku akan memperlihatkan kepada bangsa-bangsa. Dibuka mekinya, set. Nyoh, ini mekinya ya. Lihat berbulu nggak? Lihat nggak? Itu tertulis. Baca di dalam kitab Nahum pasal 3 ayat 5. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu. Yang mengangkat ujung kain manusia siapa? Tuhan. Terima kasih topinya bang. Yang akan memperlihatkan auratmu. Lihat ya, aku akan memperlihatkan kepada orang ya, burungmu ya. Kita yang memperlihatkan. Nah, buka celanamu. Lihat teman-temanku perlihatkan burungnya. Kita yang buka. Ini Tuhan yang buka celana dalam orang, guys. Ini baru dalilnya ada. Apapun tafsirannya, yang penting tertulisnya begitu. Mana tertulis Nabi Muhammad melakukan sotomi? Kau tunjukkan ayatnya. Disuruh ke atas buka kamera, lambat kali kau, cepat buka kameramu. Kami pengen lihat ayatnya. Kabur kau, ku naikkan. Mana kau? Jangan kau pikir di roomnya Islam ini kami umat yang akan membiarkan kau menghujat nabiku. Aku sentil balik ginjalku. Ini tertulis begitu, mau diapakan? Mana? Kau bukakan? Ini. Bukakan. Ini. Buka. Tenang. Buka. Ini datanya ya. Ada di Ahmad ya. Mana Ahmad berapa? 3788.
Buka itu, Ini buka. sabar. Buka. Buka anjing, nggak buka kan? Memang betul lah kata Yesus, kau bani anjing, karena Yesus yang tinggal. Kau mengatakan Nabi Muhammad mensotomi, kau buka anjing. Kalau ada, aku telanjang bulat sambil live streaming selama setahun. Kalau ada ayatnya Nabi Muhammad pernah melakukan sotomi, aku telanjang bulat selama setahun live streaming. Tahu? Tantang kalian umat Kristen. Barang siapa yang mampu menunjukkan Nabi Muhammad pernah berbuat cabul, aku akan live streaming telanjang bulat selama setahun. Tapi kalau Tuhan menelanjangi orang, aku ada dalilnya nih. Ini baru satu. Bahkan baca Yesaya pasal 20 nomor 3. Ya, ini Yesaya nih. Memang Tuhannya Oten suka dengan ketelanjangan, teman-teman. Ada perintah Nabi Yesaya itu disuruh telanjang nih. Ya, ini Tuhan disuruh nih. Tuhan suruh nih manusia memperlihatkan kenti ini. Bahkan nabinya loh, berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir. Tuhan memberikan tanda dengan telanjangnya nabi. Tuhan suruh Nabi Yesaya itu memperlihatkan kentinya kemana-mana. Kalau Tuhannya umat Islam memerintahkan nabinya untuk suruh umat Islam tutup aurat, tapi Tuhannya Oten, nabinya Yesaya disuruh perlihatkan kenti. 3 tahun pula orang masuk angin itu. Gimana kalau digigit nyamuk? Aku tidak terbayangkan ketika Yesaya itu hidup sejaman dengan si Rasmi. Kebayang gak kalian kalau si Rasmi itu sejalan waktu lagi nggak pakai baju itu? Nabi Yesaya dalam kitabnya Oten ini lagi telanjang bulat depan Mikana, depan Rasmi, dijilatin sama si Rasmi. Kalau ketemu aku sarungin, pakai sarung ini bang. Ngapain abang kayak gini nih? Siapa nama abang? Yesaya dek. Kenapa abang telanjang? Tuhan yang suruh. Bukan Tuhan itu, setan itu. Abang ke mall telanjang, abang kesini bikin malu aja. Abang pakai sarung, gue bilang kan, sarung bang, bisa deh. Ini Tuhan yang suruh katanya. Tinggalkan itu bang, bukan Tuhan itu, gue bilang. Bukan Tuhan itu bang, hantu itu. Ya, begitu juga Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk ditelanjangi. Memang suka kali Tuhan ditelanjang. Bahkan ketika Adam diciptakan pertama kali itu telanjang teman-teman. Justru ketika Adam tahu malu diusir sama Tuhan. Memang gak lain itu. Kalian memfitnah nabiku melakukan sotomi. Andai kalian bisa tunjukkan datanya, aku live streaming sambil telanjang. Jangan itu. Tapi kalau Tuhan kalian telanjang, ada dalilnya. Tuhan kalian itu, Tuhan Bapak merencanakan penelanjangan terhadap Tuhan Anak. Telanjang dia 1 hari itu, diturunkan kemudian. Tuhan ditelanjangi, ada dalilnya. Tuhan menelanjangi juga ada dalilnya. Tuhan perjanjian lama menelanjangi, ada Nahum pasal 2 ayat 3 ayat 5. Tuhan ditelanjangi, perjanjian baru bos. Ya, ini ada kemajuan nih. Dulu Tuhan menelanjangi, sekarang Tuhan ditelanjangi. Memang kemajuan teman-teman. Memang betul teman-teman, agama Kristen ini memang ada kemajuan. Kalau dulu Tuhan yang membuka celana dalam orang, kalau sekarang Tuhan yang dibuka celana dalam. Begitu saudara. Ya. Begitu saudara-saudara ya. Jadi kalau kalian misalkannya mau menghujat di sini, persiapkan jiwa dan raga kalian. Karena aku memiliki hak untuk membalas Al-Quranku yang suruh. Dan aku membokakan fakta tertulisnya begitu. Ini bukan cuma satu-satunya ayat Tuhan menelanjangi ya, banyak. Nih, Tuhan menelanjangi Israel nih. Banyak ayatnya Tuhan menelanjangi. Hosea pasal 2 nomor 3, supaya aku jangan menelanjanginya dan membiarkannya seperti pada hari ia dilahirkan. Yeskiel, ya. Jadi Tuhan memang punya rencana menelanjangi orang.
Yeskiel pasal 16 nomor 37 sampai 39. Tuhan berfirman bahwa Ia akan mengumpulkan para kekasih Israel, lalu mereka akan menanggalkan pakaianmu dan mengambil perhiasanmu sehingga engkau ditinggalkan telanjang bulat. Suka kali ya Tuhan itu. Tuhan loh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam lalu kemudian menutupi auratnya. Tuhannya oten, malah menelanjangi manusia. Adam itu telanjang ketika dia melanggar perintah Allah. Baru kemudian dia mencari daun-daun untuk menutupi dirinya, karena dia diciptakan dengan tertutup pakaiannya. Tapi oten, Tuhan menciptakan pertama kali kita sama kayak babi telanjang. Lalu ketika Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk, tahu kalau dia punya kelamin, dia tutup-tutupi, punya rasa malu. Henyah kau, kata Tuhan, diusir. Ketika ada orang jahat, Tuhan langsung telanjangi orang lagi. Demi menembus orang jahat, Tuhan menelanjangi diri. Suka kali. Telanjang. Simbol persundalan orang Israel, saya disuruh telanjang. Nggak ulangi ya. Adam diciptakan dengan telanjang, jalan-jalan sama Tuhan, bergontai-gontai lah barangnya Adam itu sudah. Menurut Kristen, ketika Tuhan satu kampung dengan Adam, dengan Hawa, itu telanjang bulat. Payudaranya Hawa itu menggontai-gontai lah kayak gini, nggak pakai baju. Sejalan satu kampung tuh sama Tuhan. Tuhan juga ada di situ. Pertanyaanku, Tuhan pakai baju nggak? Nah, kalian dengar dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhannya Oten itu pernah satu kampung dengan Adam di Eden. Tuhannya Oten pernah tinggal di Eden sekampung sama Adam. Pada waktu itu Adam telanjang bogol, Hawa juga telanjang bogol. Pertanyaannya, Tuhan pakai baju nggak? Jangan-jangan Tuhan. Nah, kan nggak pakai baju tuh, jalan-jalan lah Adam ini. Hawa kayak gini lah. Kalau jalan kayak gini Hawa tuh nggak pakai kutang soalnya. Setelah itu dihasutlah si Hawanya sama Adam. Versi ini ya, versinya Bible ya. Makan buah pengetahuan baik dan buruk dia. Setelah dia makan buah pengetahuan baik dan buruk, sadar dia, hah? Aku telanjang? Au, malu katanya. Marah Tuhan, diusir sama Tuhan. Pergi kau, kata Tuhan. Dikutuk sama Tuhan, kukutuk kau, kata Tuhan. Justru setelah manusia tahu mana kelamin mana bukan, Tuhan marah. Setelah manusia di dunia, teman-teman, marahlah Tuhan ini kalau ada orang yang berkhianat, ditelanjangi lagi sama Tuhan. Yesaya disuruh telanjang lagi sama Tuhan. Nggak sanggup manusia, ternyata ketika Tuhan sudah menelanjangi manusia karena dosanya, nggak juga berubah manusia. Ya udahlah, kalian udah capek aku telanjangi, kalian nggak berubah-ubah, aku aja lah yang telanjang demi kalian. Begitu tertulisnya kawan-kawan. Emang begitu, mau gimana? Apa kata Tuhannya Oten kan? Udah capek aku telanjangi, kalian bolak-balik nggak tobat-tobat juga kalian. Ya udahlah, aku aja yang telanjang buat kalian kalau gitu. Itu fakta, itu semua yang saya sampaikan itu doktrin. Memang ada. Diam. Kacau kitabnya Oten, memang kacau. Keluar Oten dari sini semua tahu aja. Menyesal aku menghujat Nabi Muhammad, katanya kan. Kebongkar aib agamaku sendiri. Ini aku nggak tahu kalau Tuhan buka celana dalam orang, sekarang aku jadi tahu katanya. Jangan-jangan celana dalamku kemarin Tuhan yang buka itu. Jadi keluar Oten semua. Tadi yang nonton 500, sekarang tinggal 409. Berarti yang berapa orang tadi tuh Oten berarti tuh. Kata Oten kan, nggak sanggup aku di sini katanya. Tadinya aku nggak tahu kalau saya disuruh telanjang Tuhan, sekarang aku tahu, nggak jadilah aku nonton. Aku tadi nggak tahu loh kalau Tuhan itu ternyata buka celana dalam. Sekarang aku jadi tahu kalau Tuhanku memang pernah buka celana dalam. Nggak jadilah aku lama-lama di sini belajar, nggak sanggup. Apa kata si Kristen tadi? Nggak sanggup aku ada di sini. Aku mempermalukan agama Islam, ternyata aku nggak ada datanya, kata. Ternyata si Ripa punya datanya, Nahum pasal 3 ayat 5 pula. Ternyata itu Bibelku pula.
Naung pasal 3 ayat 5 jelas tertulis katanya Tuhan membuka celana dalam. Tuhanku memperlihatkan kemaluan orang, meki-meki orang katanya. Apa? Sakit hatiku nggak terlampiaskan katanya. Aku dari tadi mau nunjukin data tapi datanya nggak ada, bingung aku. Bingung aku menunjukin hidayah data. Allah Emang nggak dari ada data perdebatan kita tadi ya. Perbuatan semua. Sini ke sini. Nih Pak, Selesai. udah selesai. Mumpung lumayan lah. Ayo sini. Ya udahlah. Ayo. Ini banyak yang kangen nih. Gue pindah dulu dan itu. Banyak kangen. Bobok si RK gak bisa menjawab. Bobok. Bobok. Cuma Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.